istri saya bilang, ya jangan pernah bergantung pada manusia. Kita pakai jalur langit yuk, bareng-bareng berdua. Kita amparkan sajadah, kita minta sama Allah. Nah, titik itulah yang menjadi momentum sampai sekarang bisa bertahan. Makanya prinsip perusahaan kita itu profesional dan proporsional. Profesionalnya habluminallahnya profesional, ya kita mengelola perusahaannya dengan manajemen yang tertata rapi dan segala macamnya gitu. Sebelumnya emang awalnya memang dari masalah percintaan gitu kan, dari bisnis gitu, jadinya ngalah bati gitu kan. Juga alhamdulillah kalau saya selain bati dapat juga istri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwana Adi Karya, umur 45 tahun saat ini. Latar belakang pendidikan saya Fakultas Kedokteran Hewan IPB dan di Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Nah, latar belakang pekerjaan, pengalaman pekerjaan di dunia peternakan udah lebih dari 24 tahun. Berpindah-pindah perusahaan, dari perusahaan dalam negeri sampai luar negeri. Tahun 2021 memutuskan keluar dari perusahaan, ingin mencoba beralih profesi, yang asalnya jadi kuli pengen jadi owner. Seperti itu. Saat ini kami bergerak di bidang peternakan ayam pejantan dan bebek hibrida di Kampung Nangrang, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Kalau usaha sendiri itu sebenarnya dari tahun 2005, berawal dari beternak ayam kampung yang asalnya 500 ekor menjadi berpuluh-puluh ribu, ya, terus beralih ke broiler. Cuma karena memang broiler fluktuatif harga cukup bagus, ya alhamdulillah mengalami kerugian sampai kurang lebih 600 juta. Nah, seperti itu. Jadi dalam bidang usaha turun naiknya, asam manisnya sudah memang benar-benar terasa. Nah, saat ini memutuskan untuk bergerak di bidang peternakan pejantan dan bebek. Saya selalu berpikir harus punya impian setinggi mungkin dan itu harus jadi kenyataan. Karena pada prinsipnya bahwa hidup itu sebenarnya kita sendiri yang menentukan untuk merubah nasib sendiri gitu. Nah, tahun 2021 saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan, mencoba keberuntungan, punya usaha sendiri, tidak ada dalam telunjuk orang lain gitu. Dalam artian orang lain saja bisa, masa kita tidak bisa gitu. Nah, akhirnya saya keluar. Yang asalnya sebenarnya dari 2005 itu sampai 2018 kena COVID. Nah, ancur-ancuran lagi di broiler. Nah, memulai lagi usaha, membangun perusahaan baru dalam bentuk PT Agromukti Berkah. Nah, sebenarnya awalnya itu hanya sendiri. Terus ada teman datang ke rumah ceritanya. Jadi bukan untuk masalah bisnis, tapi konsultasi masalah percintaan. Seperti itu. Cuma setelah kita ngobrol-ngobrol, udah yuk kita bikin perusahaan baru dalam pemeliharaan ayam pejantan. Ya, kita iuran lah. Punya modal sekian. Kita dari 5.000 ekor berawal. Ya. Dan dari 5.000 ekor ini, ya alhamdulillah sekarang itu berkembang kurang lebih sampai 300.000 ekor untuk populasi. Dan saat ini sekarang expand ke bebek juga dan rumah potong ayam. Nah, seperti itu. Bukan mengalami lagi, kalau dibilang nyongsem kah? Gitu. Bahkan untuk usaha pun berawalnya dari minus. Ya minus 600 juta itu. Tapi qadarullah, ketika kita yakin sama Allah,
bahwa itu suatu awal untuk menuju kesuksesan, ya alhamdulillah Allah rubah semuanya dengan sampai sekarang ini, dengan posisi sekarang seperti ini. Jadi tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau berusaha, selama kita mau berkembang, selama kita berpikir, bermimpi untuk menjadikan suatu kenyataan, insya Allah mimpi itu akan jadi kenyataan. Seperti ya alhamdulillah Allah permudah segalanya. Jadi dari awal kita berdiri sampai sekarang, ya masalah pasti ada. Cuma masalah itu alhamdulillah selama kita yakin bisa menangani dan dengan manajemen segala sesuatu yang terukur, terencana, ya bisa kita minimalisir. Tahun 2021 itu sebenarnya gambling, memutuskan untuk terjun kembali ke dunia bisnis, membangun perusahaan sendiri itu. Memang kalau dilihat dari salary ya luar biasa lah. Dengan nominal di atas berapa digit gitu. Tapi waktu itu ada kontra batin dalam diri saya. Setiap pulang kerja itu kan menjelang maghrib. Nah, saya selalu telat tuh sholat. Akhirnya saya ngomong ke istri, udahlah saya berhenti untuk kerja gitu. Cukup berat memutuskan itu, dan memang itu menjadi langkah awal untuk menuju saya bisa membuka usaha sendiri gitu. Tidak mudah untuk membuka usaha karena memang kalau dibilang nol modal ya nol, bahkan berangkat yang saya bilang tadi itu dari minus. Tapi dengan keyakinan bahwa tidak mungkin Allah merubah nasib seseorang kalau diri kita sendiri tidak mau merubahnya. Nah, dari situ dengan keyakinan Allah itu, ya udah akhirnya saya memutuskan untuk bismillah, saya membuka usaha sendiri seperti itu. Dalam perjalanan kalau secara pemeliharaan ayam dan lain sebagainya itu cukup sukses. Cuma Allah berkehendak lain. Saya sempat beralih usaha ke trading pakan konsentrat, tapi ya itu kita kirim ke Jawa, tiba-tiba tidak dibayar, akhirnya menimbulkan hutang kembali. Tapi dari situ saya tidak pernah berkecil hati. Mungkin jalan Allah untuk menjadi suatu kesuksesan, Allah tidak akan memberi yang mudah dulu, karena berawal dari suatu kesalahan akan menjadi pembelajaran, pengalaman untuk menjadi suatu kebaikan seperti itu. Wah, luar biasa, beberapa kali saya ditipu. Tapi ya balikin lagi ke Allah. Ya itu jalan dari Allah seperti itu untuk hidup saya gitu. Sampai dalam kehidupan rumah tangga pun kalau diceritakan, buat jajan anak pun susah. Ya, susah. Ketika anak minta jajan, ya seperti apa? Ya, itu jadi motivasi itu. Makanya ketika saya bergantung sama manusia, Allah tidak memberikan jalan. Waktu itu istri saya bilang, ya, jangan pernah bergantung pada manusia. Kita pakai jalur langit yuk, bareng-bareng berdua. Kita amparkan sajadah, kita minta sama Allah. Nah, titik itulah yang menjadi momentum sampai sekarang bisa bertahan. Makanya prinsip perusahaan kita itu profesional dan proporsional. Profesionalnya habluminallahnya profesional, ya kita mengelola perusahaannya dengan manajemen yang tertata rapi dan segala macamnya. Dan alhamdulillah di PT AMB ini kita punya tim yang cukup luar biasa lah. Walaupun masih anak muda, yang latar belakang mereka bukan dari dunia peternakan ayam tapi sapi. Tapi alhamdulillah ya sampai saat ini kita malah bisa expand. Kita sekarang mau coba yang di otomotif. Kita mau melangkah sedikit sama poultry untuk penjualan pakan. Ini yang seperti di awal tadi saya ceritakan, kita ketemunya karena urusan cinta yang berakhir dengan urusan bisnis.
berangkat dari sakit hati menjadi bati ya bahasa. Ini Mahdi, ini bagian kontrol semuanya, admin dan produksi. Ini juga nih jauh-jauh dari Ciamis datang ke sini dengan latar pendidikan yang luar biasa. Beliau S2 peternakan. Nah, ini Aldi, ini tim produksi. Ya insya Allah mereka berdua ini ya sudah saya anggap sebagai anak sendiri nih. Seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdi Fauzan, biasa dipanggil Mahdi. Saya aslinya Bandung. Pertama kali ketemu Bapak tuh pas November 2023. Nah, ya seperti Bapak bilang tadi gitu, sebelumnya emang awalnya memang dari masalah percintaan gitu kan, dari bisnis gitu, jadinya ngalah bati gitu kan. Jadilah di sini kita mulailah gitu kan. Awalnya memang dari masalah percintaan, terus lama kelamaan kok memang di sini kita ada yang bisa dikembangkan nih di sini. Akhirnya saya ngajak tuh teman-teman saya semua untuk ikut kayak ayo kita ngerintis perusahaan bareng, biar kita ngerasain ngerintis perusahaan itu seperti apa, dari segi agamanya dapat gitu kan, profesional kerjanya dapat gitu. Dari situlah berawalnya AMB, yang dimana memang awalnya kan kita dari CP dulu, yang dimana emang sangat sulit lah, saya dibilang tahun-tahun sulit sebelumnya gitu, dari minus 600 juta mesti kita bangkit dari keterpurukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alden Saputra Utama. Saya asli dari Ciamis. Saya bisa sampai sekarang di titik ini tuh diajak sama Mahdi, kebetulan satu alma mater juga dari Universitas Pajajaran, termasuk juga Bapak juga senior kita juga di Universitas Pajajaran jurusan peternakan. Terus juga alhamdulillah kalau saya selain bati dapat juga istri di sini. Ini itu aja. Kalau saya bergabung mungkin kalau ke sini itu Desember 2023. Kalau misalkan untuk usahanya itu startnya itu dari Januarian lah, kurang lebih 2024. Ngajaknya awalnya karena kan saya Mahdi sama Mahdi itu memang secara basic concernnya itu di sapi dan juga domba. Tapi tiba-tiba ayah usaha ya gini gitu kan. Ayo berangkat gitu kan. Cuman takutnya kan saya penipuan gitu kan. Terus kayak bercanda gitu-gitu. Ya akhirnya berangkat dulu lah gitu. Seperti itu. Ketemulah dengan Bapak gitu. Baik, untuk di PT ini sendiri bisa dikatakan mungkin saya itu sebagai wakilnya Mahdi dan terutama di bagian produksinya seperti itu. Jadi manajemen dan lain sebagainya. Walaupun keilmuan saya masih terbilang sedikit dibanding dengan jam terbang Bapak, tapi Bapak selalu ngajarin untuk selalu berusaha untuk belajar terus sampai ya alhamdulillah lah sampai detik ini seperti itu. Sebelumnya kan memang masalahnya karena percintaan tuh awalnya kan. Tapi pas itu tuh Bapak keluar dari kamar mandi terus bilang gimana kalau kita bikin perusahaan ini jalan. Tapi kan awal permasalahannya kita nggak punya modal di situ. Nah disitulah kita buat yang namanya proposal bisnis based on investor. Kita tuh sebenarnya tidak mengeluarkan modal sama sekali. Dari situlah tercetus untuk membuat perusahaan yang dimana memang Bapak basicnya memang sudah berjalan bisnis, sedangkan saya pun kan masih kerja di perusahaan feedlot lah, sapi Australia. Terus ada ide itu, oke deh kita buat itu. Sambil saya sama teman-teman yang lain, saya ngajakin teman-teman dan saya ngajakin untuk kayak ayo kita cari investor bareng buat ngembangin ini perusahaan gitu. Akhirnya jadilah PT Agro Multi Berkah ini berjalan sampai sekarang gitu. Kalau untuk masalah kita nggak ada modal segala macam, awalnya sih kita masih patungan dulu, punya berapa. Nah untuk ngejadiin kita mulai running lah, karena kita awal running itu cuma 5.000 ekor aja gitu kan. Kalau untuk masalah kita dari minus 600 juta itu baliknya kapan, kurang hampir ya nggak sampai setahun lah alhamdulillahnya gitu. Karena kan kita berjalan bisnisnya bersama Allah gitu beriringannya. Sapi sama ayam ya emang beda, tentu dari karakteristiknya, terus size ukurannya kan beda. Karena
ya itu tadi, kita di sini orang-orang yang memang suka tantangan, challenging yang baru. Kalau nggak bisa ya pasti belajar nanti jadi bisa karena terbiasa gitu kan. Jadi akhirnya ya udah kita nyobain tantangan ini deh gitu. Sampai sekarang alhamdulillah ya walaupun belum terlalu gimana-gimana, karena kan yang namanya di peternakan itu semuanya pasti belajar terus. Nggak mungkin setiap beres udah jago, enggak. Semuanya pasti belajar lagi. Jadi kalau buat kita tetap belajar, evaluasi, improve, action yang langsung kita lakuin. Iya, kita ada beberapa lokasi saat ini dengan kapasitas kandang kan beda-beda. Paling kecil itu 5.000, ada yang 10.000, ada yang 18.000. Nah, kalau ditotalkan itu dengan beberapa lokasi ya kurang lebih 300 ribuan. Bebek di luar. Itu ayam pejantan. Itu ayam pejantan sama ayam pejantan. Iya, ayam pejantan aja 8 kandang. Bukan 8 kandang, hampir 8 lokasi. Kalau bebek sendiri Pak? Kalau bebek sendiri sekarang kita targetnya itu di 15.000 sampai 20.000. Alhamdulillah kali. Jadi kalau kita itu usaha itu sebelum pemeliharaan kita buka market dulu, pasarnya dulu. Setelah pasar terbuka, dan baru kita melangkah ke pemeliharaannya gitu. Seperti itu. Nah di bebek sendiri, karena kan kita motonya ya yang tadi itu profesional dan proporsional. Jadi untuk di bebek kita niatkan untuk pemberdayaan pesantren. Nah, jadi sudah ada beberapa pesantren yang kita ajak kerjasama untuk pemeliharaan bebek. Ya alhamdulillah. Jadi para ustadz yang notabene mereka mengajar santri, tapi untuk penghasilan mungkin belum terlalu banyak, ya kita ajak untuk buka usaha. Ya alhamdulillah sedikit. Jadi prinsip kita tuh khairunas anfa'uhum linnas, jadi biar kita bermanfaat juga buat orang lain gitu. Jadi tidak hanya mulu-mulu cari keuntungan, tapi ada ketika dunia ya harapnya pun harus kita kejar seperti itu. 1, 2, 3. Nah nanti rencana yang lokasi ini nih yang mau kita bangun juga, kita kerjasama di pemeliharaan bebek nih yang sekarang ini banyak pohon jati nih, kita lagi ini. Nah di sini insya Allah kita bangun juga. Kalau saya sih pertama gini, yang saya terapkan ke teman-teman bahwa kalau mau ikut berusaha dengan saya, satu harus yakin dulu sama Allah. Kalau tidak yakin jangan ikut, karena segala sesuatu pasti akan kembali lagi sama Allah. Nah itu, jadi tekad itu yang menjadi kuat kita untuk ya dalam usaha itu. Ketika ada rintangan pasti ada solusi, karena yang kita terapkan itu kan planning, terus acting, ya, evaluasi dan action. Evaluasinya di belakangnya seperti itu. Jadi kita selalu termanajemen gitu. Apa yang akan kita lakukan, pasti kita planning dulu. Setelah itu kita kaji, kita evaluasi, kita action, baru kita evaluasi lagi seperti itu. Ya kalau mungkin dibilang rintangan sih, ya pasti kalau ibaratnya kita perusahaan hampir sama kayak organisasi aja kan. Jadi perbedaan sih ada, tapi kan tujuannya sama untuk memajukan perusahaan gitu kan. Emang kan kalau saya sama Aldi, ya kalau debat sering gitu kayaknya dia. Debat ya sering, tapi kan intinya untuk memajukan perusahaan, di mana ketika ada debat di situ pasti ada solusinya. Kita ambil solusinya, bukan masalah perdebatannya. Dan maka dari itu kenapa bisa sustain di sini, ya kita tetap komitmen di mana ya kita ingin memajukan perusahaan, kita cari solusinya gimana. Dari misal kita udah planning, udah evaluasi, baru kita aksinya seperti apa untuk memperbaiki hal yang memang sekiranya ini butuh perbaikan di lapangan dan untuk memajukan perusahaan gitu loh. Mungkin sedikit cerita juga kenapa bisa kesini lah ya gitu kan. Sebetulnya cita-cita saya tuh jadi dosen, makanya kuliah sampai sejauh itu tuh pengen jadi dosen. Cuman pas tes CPNS gagal. Saya ranking 6 dan yang di bawah cuma 5. Seperti itu. Dan qadarullah ketemu dengan Mahdi. Padahal saya tuh berteman dengan Mahdi pun ya cuma sebatas say hi lah gitu di kampus. Kenal biasa aja. Betul. Dan qadarullah sekarang saya malah menjadi dosennya dosen. Karena investor tuh banyak sekali dosen dan banyak yang belajar di ayam gitu. Jadi baru terjawab sekarang. Ternyata rencana kita yang udah diplan dengan matang pun ngerasa gagal dan kecewa gitu-gitu. Dan alhamdulillah ada bapak, ketemu bapak,
Jujur saya agak belot sebetulnya awalnya, cuma bapak yang ngasih motivasi dan lain-lain. Dan mungkin kalau rintangan 6 bulan pertama itu, karena pas pertama itu kan saya berdua dengan bapak, karena Mahdi masih bekerja di Sapi gitu kan. 6 bulan itu benar-benar aduh berdarah-darah lah. Pernah gak ada pakannya pas seharian. Tapi itu qadarullah, ayam itu gak ada yang mati sama sekali. Gak ada pakan selama 24 jam. Tapi bapak cuma bilang ke saya, yakin tuh kalau Allah. Ya yakin pak, tapi kan kalau saya kan anak akademisi ibaratnya, tetap pak harus ada pakan gitu kan. Pada akhirnya kita cuma kasih singkong aja. Dan alhamdulillah luar biasa seperti itu. Terus mungkin kalau selama berjalan ya alhamdulillah punya teman-teman juga ya sering debat lah dengan Mahdi juga seperti itu, ada perbedaan tapi tetap semuanya satu tujuan. Dan bapak selalu ngingetin ke saya itu billah dan ma'allah. Udah itu aja sih. Jadi ada satu cerita perintangan yang memang bukan, kalau saya sih bukan, bahasanya bukan rintangan ya. Allah lagi ngedidik gitu supaya kita bisa dewasa, kita bisa berpikir, karena tidak akan terjadi sesuatu hal kebaikan kalau tidak kita berawal dari kesalahan dulu lah. Ya. Sampai ya cerita Aldi tadi, kita tidak ada pakan, saya bangun itu mikir cari pakan ke mana sih itu. Nah, sampai anak kandang semua, Pak ini ayam mau dikasih pakan nggak? Pak ayam mau dikasih pakan nggak? Tapi saya di depan pintu kandang cuma bilang gini, ya Allah, ketika Engkau takdirkan aku untuk memelihara ayam, tentu dengan pakannya. Saya pulang habis sholat asar waktu itu, mau besoknya mau puasa, saya ketemu teman, atau kenapa nggak ngomong ke saya, katanya tuh pakan mah banyak ya, sok pakai aja dulu. Ya alhamdulillah dari situ sampai saya bawa pakan sendiri pakai motor, sampai jatuh, sampai nangis segala macam. Ya itulah perjalanan yang akan menjadi cerita indah gitu. Nah kita juga nih yang disebut tadi dalam dibilang nol modal, kita ada kerjasama dengan yang namanya Yayasan Gerakan Aku Cinta Wakaf. Nah itu yang jadi motivasi kami bahwa kita berusaha itu harus ada berbaginya. Saya terapkan ke teman-teman juga. Satu, ketika kita butuh jangan pernah meminta. Ketika dikasih harus diterima. Ketika mendapatkan sesuatu jangan lupa terima dan kasih. Jadi jangan lupa untuk berbaginya. Nah itu prinsip-prinsip yang memang kita ini kan, karena dengan berbanyak berbagi, banyak bersodakoh, insya Allah sodakoh itu tanpa bala. Jadi segala sesuatu akan Allah jaga gitu. Baik hartanya dan segala macamnya itu yang selalu diterapkan di PT Agromukti Berkah. Kepada Allahnya, hubungan kepada Allah secara vertikal, secara horizontal hubungan dengan manusianya. Kita berbaik, berbagi, ya alhamdulillah. Mungkin itu yang jadi pondasi kita, yang menjadi sebabkan kita menjadi kuat seperti itu. Iya, kalau bisa dibilang kenapa kita masih bisa sustain saat ini dengan struggle yang ada, kita lewatin segala macam. Intinya kan Bapak selalu nama kita time managementnya dulu. Ketika kita bisa mengatur time management, kita bisa mengatur segalanya, dari porsi kerja, terus secara sumber daya manusia. Kan kalau kita bicara SDM-nya peternakan mungkin kan tidak terlalu tinggi gitu kan untuk di bawahnya. Jadi bagaimana kita bisa mengayomi mereka, kita juga harus bisa memanusiakan manusia gitu kan. Itu yang Bapak kita ajarin lah untuk Agromukti Berkah ini tetap eksis sampai sekarang, mendapat berkahnya pertama kan, dapat ilmunya dan lain-lainnya gitu. Kalau dari saya mungkin tambahannya ya, semoga kedepannya Agromukti Berkah ini semakin berkah, semakin berkembang, ekspansinya juga semakin luas dan lebih dikenal lagi dengan masyarakat luas, dan terutama pastinya adalah semoga memberikan kebermanfaatan bagi umat. Jangan pernah untuk bermimpi sedangkal mungkin,
tapi bermimpilah setinggi mungkin dan jadikan mimpi itu menjadi sebuah kenyataan. Jangan pernah lepas dari Allah ya. Insya Allah dengan yakin kepada Allah, karena Allah akan bantu segala sesuatunya. Itu sih yang paling kita tanamkan dalam perusahaan, jangan pernah lepas dari Allah segitu. Bapak itu apa ya? Pertama mungkin pasti udah saya anggap bapak sendiri di sini di perantauan. Terus juga bapak juga bos saya dalam pekerjaan. Terus juga guru saya. Dan mungkin kalau saya belum ketemu bapak, nggak tahu nih saya juga ada di mana, seperti apa dan lain-lain. Karena rezeki itu kan bukan hanya tentang uang, tapi juga bertemu dengan orang-orang soleh juga itu salah satu rezeki. Dan bapak itu benar-benar yang memang tidak pernah walaupun tidak sedara, tapi benar-benar ngebantu pol-polan gitu kan. Jadi nggak pernah mandang bulu dan lain sebagainya. Terus juga banyak sekali pelajaran-pelajaran yang mungkin saya terapkan sekarang dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat dan lain sebagainya seperti itu. Terus mungkin ya saya cuman bisa mengucapkan terima kasih banyak lah untuk Bapak Celana Adikarya, karena saya bisa berada di titik ini berkat beliau lah, banyak sekali pelajaran mungkin itu. Buat saya bapak tuh udah kayak as a father, as a leader, as a big brother. Jadi kalau nggak ada bapak mungkin nggak ada saya yang sekarang gitu. Karena buat saya beliau memberikan impact yang lebih terhadap hidup saya, terhadap saya memandang sekitar kayak gimana gitu. Paling pesannya buat bapak, sehat-sehat ya pak, jalan kita masih panjang. Ya itu aja. Sebagai penutup, bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, tidak mungkin bagi kita, tapi selalu mungkin bagi Allah. Terus jangan pernah berhenti untuk berkreasi, berimprovisasi, dan jangan pernah berhenti untuk menciptakan segala sesuatu yang memang bisa kita lakukan. Harapan kami dengan adanya PT Agromukti Berskah menjadi wasilah dan menjadi manfaat